Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu, segala puja hanya untukmu. Engkau yang maha dekat, yang maha menyaksikan, Engkau yang menetapkan pertemuan ini terjadi, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menggenggam diri kami, Engkau yang menguasai langit dan bumi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih. Wa qalban khashi'an, karuniakan kepada kami hati yang sangat khusyuk padamu ya Allah. Wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, jadikan sepanjang waktu kami mengabdi padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa, tidak lalai, tidak berpaling darimu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa selalu bersyukur. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Lindungi kami dari kufur terhadap-Mu ya Rabb. Dan tolonglah kami agar bisa beribadah dengan bagus. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, andai ajal kami datang hari ini, wafatkan kami husnul khotimah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang, kubur yang nyaman. Ya Rabb, masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, jadikan kami jadi ahli surga bersama orang tua kami, bersama keluarga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak, menggelincirkan kami. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah membuat kami terjerumus dalam dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan ya Allah. Wa tarkal munkarat. Mudahkan kami menjauhi segala kemungkaran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa ya Allah, ampuni orang tua kami. Sayangi keduanya ya Allah, dimanapun berada. Limpahi karunia-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu. Bahagiakan orang tua kami di dunia ini, di alam barzakh, di surga-Mu kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun Engkau menyaksikan segala-galanya, khususnya di Palestina. Ya Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu. Engkau tahu persis setiap yang terluka, yang bersedih, yang lapar, yang haus. Sedangkan Engkau pemilik semua rezeki, Engkau satu-satunya yang bisa menolong. Tolonglah ya Allah, berikan juga kami kemampuan berbuat sesuatu untuk saudara kami. Ya Allah, di Uighur, di Rohingya, Engkaulah satu-satunya pelindung yang maha kokoh. Makhluk-makhluk zalim itu makhluk-Mu jua ya Allah. Mudah bagimu mencerai-beraikannya, meluluh lantakannya. Jadikan niat jahatnya kembali kepada mereka sendiri. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, dalam yakin, dalam amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Enak gak sih berdoa? Sebetulnya kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia ini adalah yakin kepada Allah. Tidak ada tandingannya. Kenikmatan apapun di dunia ini gak ada apa-apanya, cuman begitu-begitu saja. Tapi kalau nikmatnya yakin kepada Allah, setiap waktu kita bisa bahagia. Maka kalau punya permintaan yang kuat kepada Allah, mintalah supaya jadi orang yang tidak ragu sama sekali kepada Allah. Setuju? Pada ngeliatin semuanya. Baik, apa bahasan kita kali ini? HHN. Apa HHN? Hadapi, hayati, nikmati. Hidup ini harus dihadapi. Saya ingin hidup senang terus. Belum tentu baik. Belum tentu baik kalau kita tidak bisa mensyukurinya. Hadapi hidup ini ya. Jangan lari dari kenyataan. Sudah diukur oleh Allah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah 286. Lihatlah supaya semuanya lihat. Ayo lihat. Benar ya, 255. Astagfirullahaladzim, 155. Maaf ya, jangan menertawakan kalau lupa, karena tertawa tidak membuat saya ingat, ya kan. 155, 156 ya. Ini penting kita pahami supaya kita tahu apa yang bakal kejadian dan kita rileks saja. 155-nya adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu bisyai'im minal khawf. Di sini kalau terjemahnya sih dengan sedikit ketakutan. Jadi cobaan yang pertama dalam hidup kita itu sebetulnya bukan bentuk fisik. Bukan, yang paling banyak menguji hidup kita adalah takut. Banyak yang kita takuti.
Ya kan? Ada takut apa? Saya tahu takutnya. Takut hafalannya hilang, betul? Itu juga takut. Nah yang ini apa? Nah ini takut juga ya. Takut nggak dapat jodoh, ya kan? Kita semua takut. Ada takut. Saya takut apa? Tebak. Takut tidak bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Kalau nggak ketemu Allah berarti kita ke neraka, padahal masuk surga itu yang paling bahagia di surga itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang kita takuti, takut Allah tidak suka kepada kita. Hancur. Kalau Allah tidak suka kepada kita, walaupun sedunia semuanya suka ke kita, gak ada apa-apanya. Walaupun kita punya semua di dunia ini, dipuji oleh setiap orang, dikagumi setiap orang, tapi Allah benci kepada kita. Terus mau apa hidup ini? Benar? Alladzina yang tadi belum selesai. Banyak yang kita takuti, tapi ada yang takutnya bagus. Takut Allah tidak suka. Takut kita tidak bisa masuk surga. Takut tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, takut juga macam-macam ya. Ada takut ancaman dunia, takut kena badai, takut dipatuk ular, takut difitnah, takut di PHK. Banyak sekali. Ini cobaan pertama bagi kita adalah banyaknya yang kita takuti. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, HHN itu sabar. Lalu ayat selanjutnya 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi orang yang sabar itu, orang sabar itu adalah orang yang tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali semuanya milik Allah. Baru bisa sabar. Ketika kita lengket dengan sesuatu, udah susah sabarnya. Pernah lihat perangkok? Perangkok kalau lengket, dicopot, robek, benar? Makanya lihat dunia ini nggak boleh lengket. Termasuk lihat tubuh kita ini bukan milik kita ini milik Allah. Adik-adik masih kecil ya, kalau ada umur nanti jadi tua, harus siap dengan kenyataan puncaknya fisik itu umur 30-an. Sesudah 30 saat mulai decline, turun terus. Kalau iman kurang, badan makin petot ya nggak? Makin lemah, makin stres. Tapi kalau kita sadar tubuh ini milik Allah, kita nikmati menua dengan bahagia. Apa namanya, Dek? Barusan apa? Susah ngomong sama orang muda. Itu ada satu dapat. Ibu-ibu, mana masa keemasan?
Mari kita menua dengan bahagia. Ya, gak apa-apa. Nanti enzim-enzim tubuh, hormon berkurang. Adik-adik belum ngerti, tapi mungkin suatu saat ceramah ini akan manfaat. Ketika sudah masuk usia 30, nanti sudah itu tubuh kita menurun semua. Terus menurun. Tinggal ada yang menukik turunnya, ada yang begini, ada yang landai. Syariatnya bagaimana kita menjaga amanah tubuh ini. Tapi yang paling penting, kalau tubuh menurun, iman menguat terus, amal menguat terus. Jadi kita makin tua, badan kita nanti makin rapuh, tapi iman makin teguh. Keren. Setuju? Harus setuju. Nah, ini masa keemasan. Bapak usia berapa sekarang? 56, berarti sudah 26 tahun menurunnya ya. Dulu nggak seperti ini ya Bapak waktu SMA. Enggak. Dulu lincah kita ini Pak. Sekarang loncat dikit, alah. Mas Yudi usia berapa sekarang? 59. Berarti sudah 29 tahun mulai menurun. Udah nggak usah Agim usia berapa? Udah, jangan suka dendam ya. Secara hitungan Masehi 29 Januari tahun depan saya 63. Berarti sudah 33 tahun. Rata-rata usia umat Nabi itu antara 60-70 ya. Ingat Syekh Yahya Sinwar yang pimpinannya Hamas Mujahid. Beliau 59. Beliau mengatakan, ini sudah 59 ya, udah dekat. Harusnya kita mikirnya gitu nih yang tua-tua teh ya, dan nggak akan mundur hidup ini. Kita nggak akan jadi muda lagi, nggak akan mundur nih. Jangan ngebayangin kita akan terus begini, enggak, kita akan terus menua. Akan jadi tua, makin lemah tubuh kita, makanya iman makin kuat. Nah diantaranya kita harus yakin ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah, semuanya milik Allah. Rumah, kendaraan, harta, suami milik Allah, istri milik Allah, anak-anak milik Allah. Semuanya, tidaklah kita melihat sesuatu kecuali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu harus menghujam terus. Jadi lebih ringan lihat dunia ini. Kita enggak akan iri dengki karena semuanya juga milik Allah, benar? Kita juga tidak lengket dunia ini. Adanya tidak membuat ujub, bangga karena Allah yang ngasih, diambil oleh Allah juga ya enggak apa-apa. Masa nyebut musibah? Coba tanya tuh yang jaga parkir. Hidup saya musibah bertubi-tubi. Kenapa? Ini mobil diambilin. Siapa yang ambil? Yang punya. Bukan musibah itu mah, wajar. Benar? Halo? Siap ya. Terus bekal lapar. Tadi udah. Jadi sing sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, supaya reaksi kita terhadap apa yang Allah takdirkan cocok dengan yang Allah sukai. Itu sabar. Ini sabar ada berapa tempatnya adik-adik? 1, sabar ketika tidur. Ya udah. Santri sabar ketika tidur, sabar ketika ngajar. 1, sabar menjauhi maksiat. 2, sabar ketika taat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Kenapa menghadapi maksiat harus sabar? Harus sabar tidak pegang HP? Kan? Harus sabar. So many things. Di sini sangat banyak godaannya. Adik-adik kita, anak-anak kita zaman sekarang berat
lebih berat daripada zaman saya waktu zaman dulu. Zaman dulu ngeliatin wajah orang, misalkan ya ada yang menarik dilihat bisa dimarahin. Sekarang di sini kelihatan semua wajah, betul? Semua yang dilarang ada di sini. Jadi punya HP nggak punya sabar, sudah. Namanya MTA. Apa MTA? Maksiat tiada akhir. Dowung. Tahu dowung? Dosa wungkul. Ini teknik ceramah di depannya ngantuk begini. Dowung, awug, katanya awug. Lanjutkan, astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi sabar menjauhi maksiat. Yang kedua sabar ketika taat. Harus sabar taatnya. Coba lagi tahajud, pilih mendingan surat Al-Baqarah, surat yang Ar-Rahman atau Al-Ikhlas. Ya nggak sabar. Kita sholat itu maunya gesit, tangkas dan tuntas dengan seksama sesuai dengan undang-undang. Sholat itu maunya milih yang pendek-pendek suratnya. Tidak ada salahnya dek kalau mau melatih sabar waktu tahajud. Kalau kita hafalannya belum banyak, pegang mushaf. Pegang mushaf. Baca 1 lembar, 1 rakaat, 2 lembar, 3 lembar, coba rasakan. Kalau bisa 1 rakaat 5 lembar, rasakan ada kebahagiaan yang luar biasa. Jadi 2 rakaat bisa 1 juz. Terus ada yang nyeletuk, udah nyobain belum? Saya sudah berniat. Tuh kan ngetawain. Niat juga lumayan hadirin daripada nggak niat sama sekali. Mungkin tahajudnya sejam tidak bisa 11 rakaat. Tapi kalau kita coba bacaannya panjang, rasakan ada bahagia tersendiri. Apalagi kalau kita paham yang kita baca, itu perlu sabar. Sedekah itu perlu sabar. Baca Quran itu perlu sabar. Kalau enggak bisa kita dapat puncaknya kebaikan dari amal kita. Benar? Yang ketiga apa? Sabar menghadapi. HHN, jalanin saja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Bangun. Ibu bangun, Bu. Ada apa? Ada apa? Siapa yang blow on? Bukan. Show must on. Jadi kan saya udah ngalamin, adik-adik dengerin ini, adik-adik kan belum tua, udah. Jadi sesudah dipikir-pikir nih, kalau sering merenung ya, kenapa sih saya harus ribet gitu dalam hidup ini? Ternyata ngalir aja hidup ini. Selesai. Itu teh maksudnya menjelaskan keribetan. Iya beneran dek. Udah ngalamin banyak lah. Ini belum nyobain, nanti ya. Kan dulu ingat nggak yang kata guru siap-siap ngalamin ilmu kelapa. Pernah dengar ini? Katanya ulama tidak akan keluar ilmu tauhidnya, saripati ketauhidannya sebelum ngalamin ilmu kelapa. 1, bekal dijatuhkan dari ketinggian. Enggak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Ya kan? Dan enggak ada yang mau nangkap lagi. Mau nangkap kelapa. Benyut kita. Nanti bukan kelapanya yang belah. Astagfirullahaladzim. Dan kelapa teh pohonnya tinggi-tinggi.
Yang di bawah tuh cengek. Jatuh. Udah jatuh kelapa digimanain? Dikecup, boro-boro, dijambak, sampai gundul. Udah gundul, dikecup, digetok pakai kampak, pakai belakangnya golok, beledug. Nggak ada mukul kelapa ramah tamah, ya kan? Udah belah diapain? Dicungkil sampai keluar tuh kelapanya. Udah keluar kelapanya? Jangan cepet-cepet. Gimana kalau belum disisit, diparut, pahit, Bu? Diparut sampai mulus, ya kan? Udah mulus, diparut. Udah diparut, asli loh. Ini ada ulama yang mengatakan tidaklah saripati ketauhidan seorang ulama kecuali keluar sesudah ngalamin seperti itu. Artinya bekal dijatuhkan dari ketinggian, dijambak, diambilin, kemudian digebukin, betul ya? Kemudian disisit, diparut, diperes sampai keluar saripatinya. Terus nanya, gimana menjalani seperti ini? Tahu rahasianya, Dek? Supaya ngajalin, ini pegang nih ilmu ini ya, Dek ya. Nanti kalau adik-adik nyobain jadi cengek atau jadi kelapa atau jadi pedas gitu. Tahu rahasianya apa menjalani hidup ini? Tahu tidak? Air mata tobat. Itu rahasianya. Kata guru saya, pokoknya jalanin saja, diapain oleh Allah. Yang penting air mata tobat. Jadi nanti kalau kita harus mengalami berbagai episode hidup ini, banyak istighfar, banyak menyendiri untuk tobat, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan oleh tahajud semuanya, ya. Udah selesai sholat, sisakan 15 menit khusus untuk minta ampun. Kita buka lembaran-lembaran kelam. Ngomong begini aja jadi sedih, jadi kebuka nih. Lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran memalukan, lembaran-lembaran kotor. Tangisi dosa. Kalau sudah nikmat, menangis dosa itu tobat yang memang perih ya. Waktu tobat itu harus perih. Tapi perihnya perih nikmat di hati itu. Sedih kalau ingat dosa itu, malu. Nah, makin kuat kita merasakan penyesalan, itu makin baik. Perkara tetek bengek ujian hidup emang begini hidup ya. Bakal ada yang tidak suka, bakal ada yang memfitnah, menyakiti, ngebully. Nanti kita sakit, uang kadang ada, kadang tiada, badan kadang sehat, kadang sakit. Orang jadi ngedeketin, orang ngejauhin, kemudian dihormati, dihina. Biasa itu emang kayak gitu dunia, nggak usah aneh. Jalanin saja, fokusnya kepada air mata tobat. Teng, 5:30. Ada pertanyaan silakan. Mim. Bapak mau nanya, maju supaya lebih kelihatan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spesial untuk AA dan kita semua. Meskipun ini pertemuan kita yang pertama, A, tapi tiap hari kita itu dekat di mata dan di hati, A. Oh, alhamdulillah. Karena saya punya paman yang orang dalam, namanya paman YouTube.
Oh, orang dalam paman YouTube. Iya. Dan dengan itu terima kasih banget dengan tim IT sini. Keren. Alhamdulillah. Bapak dari mana? Saya dari jauh karena 2 tahun sudah berniat ke sini baru sampai sekarang. Alhamdulillah, berarti jauh sekali. Jauh sekali. 2 tahun perjalanannya ya. Nama kotanya Cianjur. Alhamdulillah. Tapi itu tadi serius jauh sekali. Karena udah 2 tahun baru hari ini nyampe. Benar Pak. Katanya jarak dekat jauh itu tergantung waktu. Karena ada yang ke masjid juga jauh sekali padahal nempel di masjid Pak. Ya, baik, apa yang bisa saya bantu Pak? Yang satu info penting bahwa tim IT tadi saya salut dan kita harus terima kasih. Saya mungkin mas-mas IT pernah, biasanya kan di chat tuh Assalamualaikum, menyimak. Saya paling beda itu. Kalau nggak ngasih masukan ya ngasih saran gitu. Pernah ada satu saran saya langsung disikapi dan itu AA pasti kaget. Jadi waktu Ramadan AA ceramah, bunyinya YouTube tuh live. Tapi di samping AA ada minuman, itu Ramadan AA. Waduh, terus saya chatnya nggak Assalamualaikum, saya menyimak tapi dalam chat saya, lah ini live atau recording, saya bilang gitu. Karena AA kok Ramadan minum gitu. Sebetulnya Ramadan juga boleh minum Pak kalau malam. Enggak. Lanjut, silakan Pak. Dan langsung sampai sekarang alhamdulillah ada kata-kata recording kalau itu AA nggak sempat hadir tapi rekaman saja. Rekaman, ya, baik. Itu alhamdulillah banget. Dan terima kasih Pak. Jadi adik-adik, kakak-kakak yang tema itu kalau sopo si wong oh ternyata orangnya cuma kayak gitu, kayak gini nih loh. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu pertanyaannya? Ada dari arti apakah ini pertanyaan atau sharing pikiran? Akan sangat menekankan kita tuh harus Allah lagi. Pada saat Allah lagi, saya tuh karena sering belajar, sering ngerjakan PR matematik, fisika, akhirnya saya juga mikir kalau Allah lagi itu artinya kita kalau berdoa ke Allah itu yang benar gimana ya. Nah saat yang benar gimana itu saya melihat ada 3 jenis doa. 1 doanya itu caranya salah, 2 doanya itu menurut saya yang benar. Doa pertama yang salah itu kita memerintah Allah. Contohnya, ya Allah, hancurkan si A, si B misalnya. Lah, emang aku siapa gitu. Itu contoh memerintah. Itu menurut saya salah. Karena seolah-olah Allah itu tidak ada di dalamnya itu. Jadi kita menyuruh Allah. Allah kan udah di dalamnya situ. Jadi pasti Allah tahu apa yang terjadi. Nah, satu itu yang menyuruh itu salah. Yang kedua ini benar, yaitu menginformasikan saja ke Allah doa itu. Contohnya, ini contoh yang paling menarik nih. Ya Allah, saya tadi melihat kok ada ahwan, kalau perempuan apa? Ahwan itu jadi dia laki perempuan. Ya udah gini aja. Ya Allah, saya tadi kok ketemu perempuan kok menarik di hati dan kayaknya kok ya solehah gitu. Apakah saya cocok dengan itu ya Allah kalau saya kok mau naksir sama dia? Nah itu informasinya. Jadi itu salah juga enggak? Benar. Oh, benar. Karena kita memberitahu ke Allah saya menemukan tatapan. Nih, yang ketiga saat kita bertanya itu gini. Tadi menginformasikan, yang ketiga bertanya, ya Allah, saya kalau dengan saya contohnya lain lagi lah kalau gitu lagi enggak ini. Contohnya begini, ya Allah, kenapa sih Palestina segitunya gitu? Sebetulnya apa sih yang kau kehendaki ya Allah, dan harus apakah kami lakukan? Nah itu saja yang penting. Sebenarnya masih banyak yang bagus-bagus tapi
saya tahu diri lah bahwa ini forum untuk nasional internasional, jadi Baik. gitu aja. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita berdoa itu ada aturannya dan ada contohnya. Jadi kalau kita doa minta, misalkan ini lagi peperangan, minta dihancurkan, bukan berarti kita menyuruh Allah, tapi Allah menyuruh kita doa seperti itu. Halo. Jadi doa itu ibadah. Nah, ibadah itu syaratnya dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Kalau Rasulullah meminta, ya Allah, ada bangsa, ada yang begitu zalim, minta dihancurkan, itu bukan nyuruh Allah, itu doa, permintaan. Jadi sangat boleh, sepanjang itu memang dicontohkan, gitu Pak. Karena Rasulullah juga berbuat begitu, Allah yang ngajarin, gitu. Jadi bukan berarti salah kalau meminta, ya Allah berikan rezeki ini kepada sana, itu bukan nyuruh, tapi kita meminta, ya. Itu yang saya pahami. Dan yang paling penting dari doa itu, karena sebetulnya sebelum kita doa juga Allah udah tahu pikiran kita. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Bahkan Allah memberi kepada kita yang gak kepikir oleh kita. Betul? Banyak sekali pemberian Allah, luar biasa banyaknya, yang kita tidak tahu bahwa kita memerlukan itu. Tapi udah dicukupi tanpa minta. Jadi inti dari doa itu adalah mempertegas kita itu hamba, meminta kepada Tuhan kita, penguasa alam semesta. Kita doa itu karena disuruh doa, gitu intinya. Gitu. Makanya penting bagi kita mempelajari doa-doa yang dicontohkan Quran, doa-doa yang dicontohkan Nabi, supaya kita tahu itulah cara doanya, gitu. Yang paling baik. Doa Al-Quran itu Allah sendiri yang merancang doa itu. Doa Rasul berdoa itu pun atas bimbingan Allah. Doa para sahabat, doa para ulama yang soleh. Nah, kalau kita belum hafal, pakai doa kita. Begitu ya Pak. Teng. Mim, silakan Mim. Oh Mim, tolong mau mengumumkan ini, banyak yang minta info tentang rekening wakaf di Australia. Karena kita akan mulai bergerak lagi membebaskan tanah. Ini bagi teman-teman yang ingin ikut amal jariah, wakaf, pembebasan lahan di Masjid Perth di Australia. Ya, ada nomor rekeningnya Pak Iskandar, tolong dikirim ke Pak Hamim ya. Silakan Mim, pertanyaan dulu sambil saya kirim ini. Mana? Cek, bismillah. Izin ada pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum AA. Bagaimana caranya agar hati tetap sabar karena baru ditinggal putri sebulan yang lalu meninggal seperti ini. Maaf, mohon diulangi punten. Gimana? Agar bisa sabar ditinggal orang yang tercinta. Siapa itu orang? Putrinya. Putrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pasti sedih Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya yang anak laki-laki itu wafat usia masih kecil. Beliau mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, engkau menangis. Tangisan ini tangisan kasih sayang, bukan tangisan tidak ridho kepada takdir. Nah, yang paling berat dalam hidup ini adalah kita tidak ridho kepada takdir, tidak bisa nerima takdir. Bukan tidak bisa, tidak mau menerima takdir. Ini paling berat dalam hidup. Karena takdir akan berjalan terus. Hidup ini akan mengalir terus. Apa yang Allah rencanakan untuk kita pasti kejadian. Kita harus menerimanya.
Bagaimana cara menerimanya? Sangat sedih, sangat dimaklumi ya. Saya juga pernah kehilangan adik, bukan kehilangan adik wafat di usia muda, ibu wafat, bapak wafat, cucu wafat. Jadi kehilangan ini akan lebih ringan ketika kita menyadari satu, ini memang bukan milik kita. Ini adalah milik Allah dan Allah sudah menetapkan batas-batasnya. Kapan harus pulang? Tidak ada orang meninggal kecuali cuma satu sebabnya. Waktunya sudah tiba, malaikat maut diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya di tempat yang dikehendaki Allah. Ini harus masuk ke dalam keyakinan kita ya. Kita juga akan meninggal semuanya. Ada waktunya. Saya juga akan ada saatnya nggak ada lagi di kursi ini ya. Karena mungkin kursinya dijual ya. Atau sayanya yang udahan. Benar. Saya sadar sekali suatu saat pasti meninggalkan pesantren ini ya. Mesti akan meninggal ini. Nah, keyakinan itu harus lengket setiap waktu sehingga lihat suami, lihat istri, lihat anak, lihat orang tua, hati ini sudah sangat disiapkan bahwa kita akan berpisah di dunia ini. Ada waktunya. Nah, kalau kurang persiapan seperti itu akan sangat berat nantinya. Kemudian, walaupun meninggal, kita masih bisa terkoneksi dengan yang meninggal dengan doa. Kita bisa terus menyayangi orang yang kita sayangi dengan memperbanyak doa. Sedekah atas nama orang yang kita sayangi. Dan satu lagi, ada pertemuan di tempat kekal nanti. Surga. Ini yang harus kita pikirkan terus. Kita bakal pisah nih di dunia. Tapi yang penting kita kumpul di surga. Itu yang harus ada dalam rencana keluarga itu sorga, sorga. Karena sukses itu sorga. Kehidupan yang asli itu bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya mampir. Kehidupan yang asli itu di akhirat. Jadi jangan habis-habisan energi kita memikirkan dunia, enggak ingat akhirat. Harusnya kita mau pulang, dunia mempersiapkan tempat pulang. Dan cara berpikir ini harus ada pada setiap kita, setiap keluarga, sehingga kita siap kapanpun ada yang pulang duluan dan merencanakan hal yang sama, ketemu di sorga nanti. Harusnya begitu. Orang yang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama tuh, beriman kepada yang gaib. Surga itu bagian dari yang gaib. Lalu bagaimana? Ya memang kalau sudah wafat kita tidak usah, ya saya tanpa bermaksud meremehkan rasa sayang, tapi harus mulai barang-barang dipindahkan. Sejujurnya ketika ibu saya wafat juga saya tidak berani ke rumah ibu. Aduh sedih ya, jadi lewat aja di depan. Berapa lama tuh nggak masuk ke rumah itu ya, karena tiap masuk aduh sedih ya. Tapi nggak bisa mundur ya, ibunya udah nggak ada ya. Pakaian apapun yang memang sudah tidak perlu ada, hanya bisa membuat luka di hati jadi sedih ya, sudah waktunya mungkin dialihkan kepada yang lebih memerlukan gitu. Semoga Allah menghibur. Pokoknya tiap lihat ingat anak langsung ingat Allah, itu aja obatnya. Maaf ya. Ada lagi Mim? Cek bismillah. Izin A dari YouTube ada yang bertanya. Assalamualaikum A. Untuk bertahan di lingkungan yang tidak soleh bagaimana ya A? Lingkungan yang tidak soleh, teman-teman atau rekan kerja yang tidak sholat, tidak jujur dan manipulatif, itu bagaimana ya? Kalau kita ada di sana, iman semakin rusak, akhlak jadi buruk, ibadah jadi kacau, hijrah. Dimanapun milik Allah, hijrah. Waduh, kalau saya ini nggak dapat kerjaan, Allah yang ngebagikan rezeki. Hijrah, ya Allah, saya hijrah karena saya tidak mau
melupakanmu, tidak mau ibadah saya terganggu. Wahai pemberi rezeki, beri saya tempat bekerja yang bisa menguatkan iman, bekerja yang jadi amal soleh, yang ibadah saya terjaga, ilmu saya nambah. Tolong ya Allah. Allah dengar kok, pasti dengar doa. Allah tahu kita hijrah karena ingin kuat iman. Kalau udah mulai merusak, hijrah. Karena seseorang itu ikut agama temannya. Penting bagi kita milih teman. Ini adik-adik, nanti kalau udah tamat dari Darul Tauhid, cari teman itu minimal 3 syaratnya. 1, kalau ketemu, ini teman yang baik ya. Kalau ketemu dengan beliau, kita jadi ingat Allah. Ini penting. Yang kedua, kalau ngobrol, nambah ilmu, nambah semangat kita untuk ibadah. Yang ketiga, kalau melihat perilakunya, kehidupannya, membuat kita jadi ingat ke akhirat. Ini teman yang baik, gak nyuri waktu kita. Tiap ketemu kita jadi nambah zikir, nambah amal, nambah iman. Mikir, kok nggak ada yang gitu ya? Cari, makanya harus minta ke Allah, minta guru yang bisa membimbing kita yakin ke Allah, juga minta teman. Akhwat santri, kalau nikah nanti cari suami yang tiap lihat suami langsung ingat. Benar itu. Kok bisa lihat suami jadi ingat Allah? Karena suaminya ingat Allah terus. Kalau orang hatinya sudah ingat aja ke Allah, enggak lupa, maka perilakunya, ucapannya, gerak-geriknya akan membuat kita terbantu ingat ke Allah. Pasti ngobrol kan sama suami. Dia belum bersuami, nggak tahu. Ngobrolnya tuh manfaat, bisa menguatkan iman, bisa menyejukkan hati, membuat semangat beramal. Santri juga milih istri yang kayak gitu nanti. Bapak udah, gimana kalau yang ada nggak kayak gitu? Ya minta diganti aja akhlaknya, jangan orangnya. Orangnya itu aja lah, nggak apa-apa ya. Dan yang ketiga apa? Nah, lihat kehidupannya jadi ingat akhirat. Kenapa? Karena semuanya selalu merujuknya untuk kepulangan nanti. Kalau ingat akhirat terus gimana dong urusan dunia? Dibimbing oleh Allah. Mesti dia akan melakukan yang terbaik. Orang-orang yang mencintai akhirat itu di dunianya profesional. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang nanya, Allah terus. Terus gimana? Mikirin dunia, nah dunianya juga milik Allah ya kan? Allah ngebimbing nanti, dunia ketemu kok, gak akan kemana-mana. Lanjut, terakhir. Cek bismillah. Izin bagaimana kalau yang diujinya adalah orang lain Jadi ada pertanyaan di TikTok. Bagaimana menguatkan anak yang sakit-sakitan? Anak saya frustasi dengan penyakitnya. Yang lain siapa? Bagaimana? Halo? Apip? Bagaimana? Jadi orang lain tuh siapa? Ya orang lainnya anaknya. Atau bukan orang lain, itu mah anak. Beb? Oh, ya. Jadi gimana ini teh masalahnya? Jadi yang diuji dengan kepahitannya orang lain itu bagaimana menguatkan? Siapa orang lain tuh? Anaknya betul. Harus yang jelas. Itu teh anak Apip bukan? Bukan. Kata Apip teh, saya mah boro-boro punya anak, istri juga belum. Heran Apip teh pada ganteng, pinter, hafal Quran. Beb. Ya. Kenapa sih? Aku jadi bingung.
Akhwat, sok atuh. Saya tahu Apip dari kecil, Pip. Dari umur berapa Apip? Atau Apip? Dari sebelum sekolah, TK, SD, SMA, gimana Pip? Harus jelas, bal kan? sebelum SDA. TK berarti ya. Saya tahu Apip dari kecil, sekeluarganya, alhamdulillah. Sekarang gabung di MK Digital, pesantren di sini. Apa Baitul Quran dulu Pip? Iya. Ini udah kurang gimana saya promosi teh Pip. Tuh Apipnya harus ada keberanian. Apip tuh senang sekali berbakti ke ibunya. Jadi lebih mendahulukan ibu daripada dirinya. Kurang gimana lagi Pip? Ini promosi udah tingkat tinggi. Tuh Apip kalah ke kolong meja Apip. Saya ke Apip tuh serasa ke anak sendiri, Masya Allah. Kata Apip teh, dan semuanya juga Allah yang ngatur. Benar. Dah gitu aja. Jadi teh pertanyaannya apa Apip? Bagaimana anaknya frustasi dengan penyakitnya? Nah begini ya. Ini tidak sesederhana jawaban ini ya. Sebagai orang tua itu tidak hanya dilihat, didengar oleh anak, tapi orang tua tuh punya energi besar yang bisa mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, juga perasaan anak. Jadi kalau anak cemasan atau galau, yang harus pertama dikuatkan adalah orang tuanya. Karena kalau orang tuanya sangat tenang, hayyin layyin qarib sahal, itu mau tidak mau mengalir ketenangan itu. Baik secara ruhiyah maupun secara hitungan fisika katanya ya. Ini kita kan makhluk energi. Kalau kitanya itu bawaannya yakin, tenang ke Allah, itu menular ketenangan itu. Demikianlah para pemimpin juga gitu. Kalau para pemimpinnya emosional, takutan, atau galauan, panikan, itu yang dipimpinnya bisa berantakan. Misalkan, kata Panglima tuh, nah itu pasti pasukannya tiarap semua. Ketika di Madinah ada ledakan dahsyat, orang kaget, ditunggu berapa waktu, ternyata datang dari daerah sumber ledakan itu Rasulullah SAW. Beliau datangi tempat itu. Semua jadi lebih regreg. Tidak terbayang kalau pimpinannya kurang iman, berat. Makanya ibu, bapak terus mengkaji ilmu tauhid, terus bermujahadah, terus tingkatkan doanya supaya dikuatkan iman, terus latih diri supaya makin dekat dengan Allah. Nanti tatapan, ucapan, usapan itu akan menguatkan anak. Itu diantaranya ya. Doa juga aura ruh yang ada dimiliki orang tuanya, ruhiyah maksudnya, akan membantu menguatkan. Tentu anaknya akan lebih bisa menghadapi kalau anaknya juga diberikan fasilitas mengakses ilmu tauhid, ilmu yakin ke Allah. Karena tenang itu cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan ingat ke Allah, hatimu akan tentram. Jadi kalau kurang ingat pasti berat ya. Tapi kalau ya ingat, yakin akan diringankan oleh Allah. Ingat itu harus berbuah taat ya. Kalau hanya ingat tapi tidak patuh, berarti bukan itu yang benar. Eling, nggak cukup. Ingat dan patuh, pasrah. Terima kasih sahabatku sekalian. Tadi mana nomor rekeningnya udah dibuatkan belum? Mim?
Nah, ini adalah rekening wakaf untuk di Masjid Al-Latif. Ini nomornya nomor cantik loh. Begini. Teman-teman yang mau wakaf bebas ya, berapapun ya. Saya cuma punya 10 miliar nggak apa-apa. Ya nggak apa-apalah ya. 10.000, 5.000, 100, pokoknya ikut wakaf ya, mumpung ada. Ini masjidnya di Australia, di tanah yang sebagian besar mayoritasnya belum mengenal Islam. Memang cita-cita membangun masjid ini supaya dapat hidayah yang banyak saudara kita di sana. Nama masjidnya Al-Latif Darut Tauhid Australia. Lokasinya di Perth, di Langford itu ya, di pinggir jalan. Nomor rekeningnya 29. Jadi GR ini. Saya kan 29 Januari. Siapa yang milih nomor ini ya? Kok sama dengan tanggal saya? Kan saya yang milihnya. 2900 gini 2.900 229 006. Boleh lagi begini, 2.902 2.906. Ayo milih yang mana? 22. Kenapa jadi pusing begini? 29002 29006. Ya, gampang kan? Apa nih? Coba nak sebutkan sayang. 29002 29006. Punya nggak rekeningnya? Ya, penting ditransfer ya. Bank BSI 29002 29006. Lebih gampang kan ya? Tapi yang paling penting dari nomor ini adalah ditransfer ya. Apal ngolotok ya, baguslah ya. Tapi ini tidak minta-minta sumbangan ya. Karena Darut Tauhid itu tidak pernah mau minta-minta sumbangan. Kami memberitahu ya. Ada ladang amal. Yang untung yang mau mengerjakannya, yang berniat. Tidak semua yang dengar ini punya, tapi bisa punya niat. Begitu. Terima kasih kepada Ustadz Saiku yang beberapa waktu yang lalu silaturahim ke pesantren. Beliau adalah salah satu kandidat Gubernur Jawa Barat yang berkunjung ke pesantren, ikut pengajian dan minta saran. Selain itu beliau juga menyampaikan cita-citanya andai diberi amanah mengelola Jawa Barat ini. Hanya Allah yang kuasa menentukan siapa yang dikehendakinya. Tapi saya berterima kasih, ini satu-satunya kandidat calon gubernur yang silaturahim ke pesantren Darut Tauhid. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.